Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya doakan semoga sehat selalu. Kembali lagi dengan saya, Aziz. Di sini saya telah membuat video pembelajaran mata kuliah manajemen logistik dengan judul Pengembangan Sistem Logistik dalam Meningkatkan Daya Saing Nasional. Pendahuluan. Sebagai negara kepulauan dengan penduduk terpadat, Indonesia harus memiliki sistem logistik yang terintegrasi, efektif, dan efisien, serta berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing dalam ekonomi global. Sistem logistik menjadi faktor yang sangat menentukan dalam mempromosikan industri dan ekonomi negara. Sistem logistik yang efisien dapat membantu menekan biaya produksi, meningkatkan kualitas produk, serta mempercepat pengiriman dan distribusi barang. Karena itu, pengembangan sistem logistik menjadi salah satu kunci peningkatan daya saing negara. Sistem kinerja logistik membuka jalan bagi perdagangan atau investasi antar negara yang mempengaruhi kinerja ekonomi dan daya saing negara tersebut. Yang pertama ialah indikator daya saing. Indikator daya saing dikategorikan dengan aspek pada pengukuran kualitas logistik, yaitu produktivitas dan efisiensi logistik, penerapan teknologi informasi dan kolaborasi rantai pasok, menurut Harimurti tahun 2018. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan sistem logistik dalam meningkatkan daya saing nasional, yaitu yang pertama, infrastruktur transportasi yang baik. Infrastruktur transportasi yang baik merupakan aspek yang mempengaruhi pertumbuhan sistem logistik. Dengan infrastruktur transportasi yang efisien, distribusi barang dapat dipercepat dan anggaran transportasi dapat ditekan. Oleh karena itu, perusahaan logistik perlu bekerja sama dengan pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur transportasi. Yang kedua, jaringan jalan yang baik. Jaringan jalan yang baik dapat mempermudah pengiriman objek dari satu tempat ke tempat lain dengan lebih cepat, karena barang bisa dikirim lebih cepat dengan jaringan rute yang baik. Anggaran transportasi juga bisa ditekan. Yang ketiga, pelabuhan yang efektif. Pelabuhan yang sederhana dan efisien dapat mempercepat proses bongkar muat barang dan menekan anggaran transportasi. Peningkatan kualitas infrastruktur maritim dilakukan melalui pembangunan pelabuhan dan perluasan koneksi maritim. Salah satunya adalah pembangunan gerbang dengan konsep Smart Gate. Penggunaan Smart Gate bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan otomatisasi pelabuhan di semua area secara mudah. Yang keempat, bandar udara yang modern dan efisien. Bandara yang modern dan efisien dapat menekan anggaran atau biaya transportasi karena pengiriman barang dapat lebih cepat. Perusahaan harus fleksibel dalam memilih sarana transportasi karena penghematan biaya yang dapat dicapai bisa lebih besar dari yang diharapkan. Dan yang terakhir, jaringan kereta api yang bagus. Dalam pergerakan barang, kereta api menjadi moda transportasi yang memiliki peran penting, khususnya barang publik atau berkelompok, yang dapat menjadi tulang punggung transportasi darat. Kereta api memiliki keunggulan dibandingkan moda transportasi lainnya, seperti kapasitas angkut yang besar, bebas kemacetan, ya karena memiliki jalurnya sendiri dan menggunakan energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Selanjutnya, teknologi informasi dan komunikasi yang canggih. Teknologi informasi dan komunikasi yang canggih dapat membantu perusahaan logistik dalam memantau dan mengatur proses distribusi barang dengan lebih efektif dan efisien. Hal ini akan membantu perusahaan logistik untuk meminimalisir biaya produksi dan meningkatkan kualitas produk. Berikut merupakan contoh teknologi informasi dan komunikasi yang dapat digunakan. Yang pertama, sistem manajemen gudang atau warehouse management system. WMS memungkinkan perusahaan logistik untuk mengoptimalkan pengelolaan stok, mengelola lokasi, dan pemindahan barang serta memantau status inventaris secara real time. Sistem manajemen gudang yang cerdas akan dapat terhubung dengan pengangkut dan memperkirakan waktu kedatangan sehingga dapat menyiapkan dan memilih tempat untuk docking, mengefisiensikan pengiriman just in sequence dan just in time. Yang kedua, sistem manajemen transportasi atau Transportation Management System, disingkat TMS. TMS membantu perusahaan logistik untuk mengelola dan mengoptimalkan proses pengiriman, termasuk memilih rute yang tepat, mengelola pengiriman, dan pengiriman reguler. TMS dapat membangun komunikasi antar sistem manajemen pesan atau OMS, pusat distribusi atau DC, dan gedung. Manajemen biaya yang berlebihan atau sangat mahal dapat dikelola dengan menghubungkan TMS dengan rantai pasokan lainnya, misalnya sistem inventaris dan sistem mengatur bisnis global, dan mengelola komunikasi elektronik dengan pelanggan, mitra bisnis, dan operator.
Yang ketiga, Intelligence Transportation System atau ITS. ITS bekerja di berbagai sistem transportasi seperti manajemen kebijakan, kontrol, operasi infrastruktur, lalu lintas, dan metode kontrol. Integrasi teknologi virtual dalam transportasi penting untuk mengevaluasi keselamatan dan keandalan, kecepatan perjalanan, dan arus lalu lintas serta mengurangi risiko kecelakaan, polusi udara, dan emisi karbon. Yang keempat, Internet of Things atau LOT. Dengan teknologi LOT, perusahaan logistik dapat memantau dan melacak barang yang diangkut menggunakan sensor dan perangkat internet. LOT merupakan sistem yang menggunakan perangkat komputer, mekanik, dan mesin digital dalam konteks yang saling berhubungan untuk melakukan bisnis tanpa interaksi manusia atau interaksi komputer manusia. Sistem Internet of Things atau LOT meningkatkan 3 komponen, yaitu perangkat sensor, konektivitas, pemrosesan data, dan antarmuka pengguna. Dan yang terakhir, Big Data Analytics. Big Data adalah metode untuk menjelaskan sejumlah data dalam jumlah besar, baik terstruktur ataupun tidak terstruktur. Big Data Analytics atau hasil yang disebut analisis data besar dapat digunakan untuk menganalisis data logistik dan mengidentifikasi tren, kesalahan, dan peluang untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas logistik. Selanjutnya adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Perusahaan logistik perlu memiliki sumber daya manusia yang terampil dan berpengalaman dalam mengatur proses distribusi barang. Selain itu, perusahaan logistik perlu memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan kepada karyawan untuk meningkatkan kompetensinya. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten menjadi penting untuk menjamin kualitas layanan, meningkatkan efisiensi operasi logistik, menjamin keberlangsungan aktivitas logistik sesuai prosedur, dan memperbanyak inovasi. Bantuan pemerintah dalam pengembangan sistem logistik nasional, beberapa peran pemerintah dapat berupa: yang pertama, memfasilitasi pengembangan infrastruktur jalan raya, selanjutnya pelabuhan dan bandara. Berinvestasi dalam teknologi dan sistem informasi untuk memperbaiki koordinasi dan manajemen logistik. Selanjutnya, membuat kebijakan dan regulasi yang dapat membantu mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi aktivitas logistik. Selanjutnya, memberikan dukungan finansial dalam bentuk insentif atau subsidi. Selanjutnya, memberikan pelatihan dan pengembangan SDM. Dan yang terakhir, membantu meningkatkan peluang ekspor dan mengurangi ketergantungan pada impor. Keterlibatan pemerintah dalam pengembangan sistem logistik sangat penting untuk meningkatkan daya saing nasional, yaitu sebagai upaya pemberian kemudahan baik yang menyangkut kebutuhan infrastruktur maupun yang bersifat non-fisik seperti pengembangan sumber daya manusia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.